Halo semua, perkenalkan, saya Ana. Saya narator dari animasi ini. Dan hari ini saya akan membawa Anda melihat animasi pengenalan terjadinya aneurisma otak. Ayo kita lihat animasinya. Lima dari 100 orang memiliki aneurisma otak. Itu adalah pendapat dari Dr. Marjono Tjahjadi, SPBS yang dikutip dari bukunya, yaitu Memahami Aneurisma Otak. Lalu, apa itu aneurisma otak? Aneurisma otak adalah pembekakan yang terjadi pada pembuluh darah otak. Pembekakan ini terjadi tepat di arteri otak dan berbentuk seperti tonjolan. Berdasarkan bentuknya, aneurisma dapat dibagi menjadi dua. Di antaranya ada aneurisma sakular, yang berbentuk seperti buah beri yang menonjol keluar, dan yang kedua adalah aneurisma fusiformis. Aneurisma sakular memiliki resiko pecah yang lebih tinggi daripada aneurisma fusiformis. Hal itu dikarenakan aneurisma fusiformis itu lebih jarang ditemui di manusia, dan aneurisma fusiformis mengalami proses penebalan dinding akibat perlemakan serta pengapuran dinding pembuluh darah. Sehingga hal tersebut membuat aneurisma fusiformis memiliki resiko pecah yang kecil. Berdasarkan ukuran kantung aneurisma dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada kelompok sangat kecil dengan diameter 3 mm. Kemudian ada kelompok kecil dengan diameter 3 sampai 7 mm. Kemudian kelompok sedang dengan diameter 7 sampai 14 mm. Kemudian ada kelompok besar dengan diameter 14 sampai 24 mm. Dan yang terakhir adalah kelompok raksasa dengan diameter lebih dari 25 mm. Lalu bagaimana aneurisma terjadi? Pembuluh darah memiliki 3 lapisan. Di antaranya lapisan terluar adalah lapisan adventisia. Kemudian lapisan tengah yang lebih tebal adalah lapisan media. Kemudian lapisan terdalam adalah lapisan intima. Aneurisma terjadi karena adanya pelemahan pada dinding pembuluh darah. Penyebab pelemahan meliputi beberapa faktor, di antaranya pola hidup yang tidak sehat, faktor genetik, tekanan darah tinggi, dan cedera atau infeksi. Penipisan lapisan tunika media atau lapisan media menjadi faktor penting terhadap aneurisma, karena lapisan tunika media adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk kekuatan pembuluh darah. Tekanan darah yang terus-menerus akan mendorong area yang lemah dan menyebabkan dinding pembuluh darah mulai menggelembung keluar. Seiring dengan waktu, tekanan darah yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan tonjolan semakin membesar. Risiko terjadinya pecah akan semakin tinggi karena dinding penahan menjadi sangat tipis, sehingga akan rentan untuk pecah. Apabila aneurisma tersebut pecah, maka akan terjadi pendarahan di otak yang dimana akan sangat berbahaya. Bagaimana cara mencegah aneurisma agar tidak pecah dan tidak semakin berbahaya? Yang pertama, dapat melakukan medical check-up untuk mengetahui apakah kita mempunyai riwayat penyakit tertentu. Kemudian dapat melakukan cek tensi secara berkala untuk mengetahui tekanan darah. Berikutnya, menjaga pola makan. Untuk menjaga pola makan dapat dimulai dari mengonsumsi makanan sehat. Kemudian, dapat melakukan olahraga secara rutin. Karena dengan olahraga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan fungsi organ tubuh, dan dapat membuat peredaran darah menjadi lebih baik. Jika sudah terjadi beberapa gejala seperti nyeri tajam di satu titik, seperti ditusuk yang terasa di belakang mata atau pelipis, dan tidak hilang dengan obat biasa. Kemudian, adanya gangguan penglihatan atau kelemahan pada satu sisi wajah, disertai sulit berbicara atau memahami kata-kata, sebaiknya segera diperiksa ke klinik spesialis saraf atau rumah sakit.